Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan solehah semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan juga tetap semangat ya dalam mengikuti pelajaran kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bunyi. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas mengenai bunyi? Nah, yang pertama adalah pengertian bunyi. Lalu yang kedua, sumber bunyi. Yang ketiga, sifat-sifat bunyi. Kemudian yang keempat, perambatan bunyi. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian bunyi. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Sebab terjadinya bunyi ada 3, yaitu 1. Ada sumber bunyi, 2. Ada medium, 3. Ada pendengar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sumber bunyi. 2. Sumber bunyi. Bunyi berasal dari getaran yang dihasilkan sumber bunyi. Sumber bunyi merupakan semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi yang pertama yaitu ada alat musik yang dimainkan seperti gitar, kemudian piano, lalu ada biola, dan juga alat musik yang lainnya. Contoh sumber bunyi yang lainnya yaitu ada suara radio dan televisi, lalu suara petir, suara kereta api, dan juga yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat bunyi. Nah, berikut ini adalah sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Kemudian yang keempat, bunyi termasuk gelombang longitudinal. Yang terakhir, kita akan membahas tentang perambatan bunyi. Nah, dari sifat-sifat bunyi yang sudah kita bahas tadi, nak, salah satu sifatnya adalah bunyi dapat merambat. Nah, bunyi ini dapat merambat. Yang pertama itu, bunyi dapat merambat melalui benda gas atau udara. Nah, betulkah bunyi bisa merambat melalui udara? Ayo sekarang kita lihat percobaan berikut ini ya. Nah, untuk membuktikan bunyi dapat merambat melalui udara atau benda gas, itu bisa menggunakan selang. Jadi, ada 2 orang yang akan memegang selang. Nah, yang satu akan meletakkan selangnya di telinga. Kemudian yang satu lagi akan berbisik. Nah, dari situ kita dapat mengetahui apakah teman yang satu bisa mendengar suara dari teman yang lain. Nah, itu membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui udara dari dalam selang tersebut. Nah, yang kedua, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Ayo kita lihat percobaan berikut ini ya. Untuk membuktikan bunyi dapat merambat melalui benda padat, kita bisa melakukan percobaan menggunakan gelas plastik dan juga benang. Nah, jadi gelas plastiknya akan disambung menggunakan benang. Nah, 2 orang bisa mendengarkan dan juga berbicara dari gelas plastik tersebut. Nah, yang satu dapat mendengar apa yang diucapkan oleh teman yang satunya. Nah, itu membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Nah, yang terakhir, bunyi dapat merambat melalui benda cair.
Untuk membuktikan apakah benar bunyi dapat merambat melalui benda cair, ayo kita lihat percobaan berikut ini. Nah, kita dapat melakukan percobaan menggunakan ember berisi air, batu, dan juga corong. Nah, cara melakukan percobaannya, pertama masukkan air ke ember hingga penuh, kemudian corong dimasukkan ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Lalu mendekatkan telinga ke bagian atas corong, kemudian mengetuk ember menggunakan batu. Nah, kamu dapat mendengar suara ketukan tersebut melalui corong. Nah, dari percobaan ini kita dapat mengetahui bahwa bunyi bisa merambat melalui benda cair. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan masuk ke pelajaran kita yang kedua, yaitu Bahasa Indonesia tentang menemukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dalam teks. Gagasan pokok disebut juga ide utama atau kalimat utama. Gagasan pokok biasanya hanya ada satu dalam setiap kalimat. Gagasan pendukung adalah penjelasan dari gagasan pokok. Nah, sekarang ayo kita baca teks yang ada di halaman 32 ya nak. Judul teks tersebut adalah bentuk persatuan dalam keberagaman di sekolah. Nah, kita baca dulu paragraf yang pertama. Sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Lingkungan belajar harus dijaga semua warga sekolah. Tujuannya agar suasana sekolah mendukung peningkatan prestasi siswa. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan persatuan di sekolah. Nah, setelah kita baca paragraf pertama, kita akan menentukan gagasan pokok atau kalimat utamanya. Nah, dari paragraf tersebut, gagasan pokoknya itu terdapat pada kalimat pertama, yaitu sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Nah, pada kalimat pertama ini dia merangkum semua kalimat yang ada pada di paragraf pertama. Jadi kalimat pertama adalah gagasan pokoknya. Kemudian untuk gagasan pendukung itu terdapat pada kalimat kedua, ketiga, dan juga keempat. Karena kalimat kedua, ketiga, dan keempat menjelaskan kalimat yang pertama, maka itu adalah gagasan pendukungnya. Baiklah anak-anak semuanya, materi kita hari ini sampai di sini dulu ya. Besok kita akan lanjutkan kembali. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat ya dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.